Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu bagi sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada, khususnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini Fatwa Ilmu akan membahas tentang makna Idul Adha. Akan tetapi sebelum ke pembahasannya, simak terlebih dahulu video lain dari channel ini, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah, di mana keduanya mengandung makna yang luar biasa bagi seorang muslim yang mampu melaksanakannya dan mampu mengamalkannya. Baiklah sahabat Fatwa Ilmu, berbicara tentang sebuah makna itu tidak lepas dari sisi keutamaan pelaksanaan sebuah amalan, yang tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap orang yang melaksanakannya. Dan lahirnya makna tersebut tidak lepas juga dari sisi histori atau kisah yang menjelaskan akan keutamaan dari pengamalan pelaksanaan sebuah ibadah, seperti dari makna Idul Adha itu tersendiri. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tata nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan sebagai Idul Kurban, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka tentunya pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya yaitu Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Maka karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faz'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa atau hingga tidak biasa menyusui Nabi Ismail alaihissalam,
Beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail pun memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail tersebut untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan sebutan kota Makkah Al-Mukarramah. Sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Makkah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbiz'al hada baldan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah Al-Mukarramah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran yang modern dalam pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, akan tetapi orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masyir. Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha dinamai juga dengan Idul Nahar, yang artinya hari perayaan atau hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Di riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak. Tentu suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah.
tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri sungguh sangat mengerikan. Sehingga peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran pada surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur maza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dan ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali, anak satu-satunya disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu. Tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi seperti dia." Itu kata setan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sembari batu itu dilempar ke arah setan tersebut. Dan pada akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Nabi Ismail mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat tali dan tangannya, agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena ia dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memantapkan niatnya. Nabi Ismail alaihissalam pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak memasakkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidibhin adim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu
Maka malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail dengan menjawab, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal seperti ini. Pembelajaran yang pertama adalah tentang ketakwaan. Pengertian takwa terkait dengan ketaatan seorang hamba pada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Koridor agama Islam mengemas kehidupan secara harmoni seperti hanya kehidupan dunia dan akhirat, bahwa meraih kehidupan baik hasanah di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Tingkat ketakwaan seseorang dengan demikian dapat diukur dari kepeduliannya terhadap sesamanya. Pelajaran yang kedua atau pembelajaran yang kedua itu mengasihkan hubungan antar manusia. Ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Tuhan senantiasa mengandung 2 aspek tak terpisahkan, yakni kaitannya dengan hubungan kepada Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Ajaran Islam sangat memperhatikan solidaritas sosial dan mengutamakan sikap kepekaan sosialnya melalui media ritual tersebut. Saat kita berpuasa, tentu merasakan bagaimana susahnya hidup seorang duafa yang memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari saja sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak berpunya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya yang tidak mampu. Pembelajaran yang ketiga yaitu peningkatan kualitas diri. Hikmah ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi seperti membantu sama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanan merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah al-Mukarramah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air jam-jam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam. Sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah, tentu hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha bahkan hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya, dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawabannya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan tentang makna Idul Adha. Semoga bisa memberikan edukasi dan inspirasi bagi kita semua dalam memaknai Idul Adha baik secara individu maupun secara bersama, sehingga terbentuklah akan nilai dari adanya pelaksanaan semua amalan ibadah di bulan Idul Adha. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan hilaf dari segi pembahasannya. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.